kalau saya ditanya enak mana atau skripsi apa membuat publikasi ilmiah aja, begini, semua kembali ke passion, kapasitas dan juga kemampuan. Cuman begini guys, gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Karena nggak tahu kapan akan upload video ini. Ya, baik. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari teman-teman di kampus terkait dengan surat keputusan dari Fakultas Ekonomi. Ini ya, ada di sini surat keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis terkait kegiatan alternatif pengganti skripsi. Jadi di kampus kita ini sudah memberlakukan di kampus kita, terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini sudah memberlakukan yang namanya kegiatan alternatif pengganti skripsi. Ada anak-anak itu bertanya, Bu, enak mana ya Bu ya, kita ngerjain skripsi atau kita ngerjain artikel aja ya Bu ya, atau kita ikut PKM aja ya Bu ya. Nah baik, saya akan jawab di sini. Sebelumnya saya akan jelaskan beberapa dulu terkait dengan apa saja sih kegiatan alternatif pengganti skripsi itu. Yang pertama adalah ketentuan program kreativitas mahasiswa atau PKM. Ini juga bisa dianggap sebagai pengganti skripsinya kalian. Jadi kalian yang bukan tidak mau sih ya. Jadi kalau kalian ingin mengganti skripsinya kalian dengan PKM tuh bisa. Tapi saya tidak akan menjelaskan secara detail caranya seperti apa karena ini ada bironya masing-masing. Insya Allah mungkin bisa kalian tanyakan dulu ke prodi atau ke bagian kemahasiswaan terkait dengan PKM ya. Ke prodi dulu aja. Yang kedua adalah ketentuan magang kerja bersertifikat. Itu juga bisa dianggap atau menggantikan skripsi kalian. Magang kerja bersertifikat. Tapi ini sudah mulai berjalan sih kalau magang kerja bersertifikat ini sudah banyak mahasiswa yang melakukannya. Itu nanti bisa lagi-lagi didiskusikan dulu dengan prodinya masing-masing. Ya Allah, sebentar gatel banget. Dan jangan lupa main-main ke Biro Vokasi untuk tanya-tanya terkait dengan magang kerja bersertifikat. Insya Allah di situ ya, insya Allah mudah-mudahan benar. Tapi diskusi dulu sama dosen pembimbing kalian dan juga prodi kalian. Yang ketiga adalah karya seni monumental, desain monumental, dan teknologi tepat guna. Wah ini saya benar-benar kurang paham ini ya kalau yang ini sesuai. Ada juga ternyata pengganti skripsi itu adalah dengan karya seni. Diskusi lagi dengan prodi. Yang terakhir adalah publikasi karya ilmiah dan proceeding. Sebenarnya begini, publikasi ilmiah ada yang bilang, Bu, saya tak ngerjain artikel aja deh Bu, saya nggak mau ngerjain skripsi. Enak mana sih Bu ngerjain artikel dengan ngerjain skripsi? Itu pertanyaan yang sangat, gimana ya, susah juga saya jawabnya ya. Kalau saya pribadi ketika saya jadi mahasiswa, kalau saya jadi mahasiswa nih ya, saya harus tahu dulu kemampuan saya, kembali lagi ke passion, kemampuan dan kapasitas saya. Kalau dirasa saya itu mampu untuk membuat artikel, karena artikel ini, publikasi karya ilmiah ini, ketentuannya tuh lumayan lah gitu ya. Yang pertama adalah tema artikel ilmiah sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa. Kalau kamu anak manajemen ya manajemen, akuntansi ya akuntansi ya, kalau teknik ya teknik. Artikel ilmiah disusun dengan pedoman penyusunan artikel program studi. Kembali lagi ke prodi tanya nanti. Yang ketiga ini, artikel ilmiah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5. Nah, di sini saya tidak bisa menjelaskan secara detail publikasi ilmiah, apa itu Sinta 1, 2, 3, 4, 5 sebenarnya di internet banyak, cuman someday saya akan membuat konten, insya Allah akan membuat konten terkait dengan publikasi ilmiah, apa itu Sinta 1, 2, 3, 4, 5, apa itu Scopus, Q1, 2, dan seterusnya. Itu sebenarnya apa ya, itu dalam guys, dalam. Cuman yang saya ingin sampaikan adalah ketika kalian memilih membuat artikel atau memilih membuat publikasi ilmiah, itu kalian minimal harus masuk di jurnal nasional minimal terindeks Sinta 5.
ya, dan itu biasanya berbayar biasanya. Kalau tidak dapat yang tidak berbayar ya alhamdulillah gitu ya. Jadi semuanya kembali ke kalian. Kalau saya ditanya enak mana atau skripsi apa membuat publikasi ilmiah aja, begini, semua kembali ke passion, kapasitas dan juga kemampuan. Cuman begini guys, kalau kuliah sarjana, kalau umumnya tidak merasakan skripsi kayaknya kurang afdol gitu ya. Jadi itu keramatnya kita ketika kita masuk di bangku kuliah sarjana. Jadi seru gitu loh kalau kita ngerjain yang namanya skripsi. Jadi skripsi ini nanti luarannya juga berupa artikel, bisa juga nanti di kalau pengen kalian kalau pengen kalian nanti masuk di jurnal juga bisa, jurnal nasional artikelnya kalian. Jadi kalau buat saya tergantung passion dan kemampuan dan kapasitas kalian masing-masing. Skripsi itu menyenangkan, serunya revisi, serunya bimbingan dan sebagainya. Apakah publikasi tidak seru? Ya, seru juga, sama-sama seru. Kembali lagi, mana yang kalian lebih suka? Bukan yang mana yang lebih cepat lulus, bukan seperti itu ya. Mana sih yang membuat kita cepat lebih lulus? Jawabannya kalau kalian sama-sama ngerjainnya benar-benar rajin, benar-benar sungguh-sungguh, dua-duanya bisa cepat lulus. Bukan mana yang bisa membuat kalian cepat lulus ya, dua-duanya bisa. Sekali lagi, di sini sudah saya sampaikan, bukan masalah mana yang lebih enak, mana yang bisa lebih cepat buat lulus, tidak. Semua tergantung passion, kemampuan dan kapasitas kalian. Pilihlah sesuai dengan passion kalian. Kalau memang skripsi itu memang jiwa kalian nggak, seru nih skripsi nih. Oke, kalian jalankan. Oh, saya tertarik nih, sepertinya mau mengerjakan artikel di publikasi ilmiah nanti. Silahkan. Semuanya tergantung passion kalian ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan beberapa kegiatan alternatif untuk pengganti skripsinya kalian. Semoga semuanya lancar. Jangan ikut-ikutan, ikuti kata hati dan juga kemampuan kalian. Dan jangan lupa selalu diskusi dengan prodi atau dosen pembimbing kalian masing-masing. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.